Kalian akan mati satu persatu. Suasana kamar sangat temaram. Di desa ini belum ada listrik. Jadi untuk penerangan menggunakan lampu damar atau campur. Suara binatang malam saling bersahutan. Mengingat tempat ini dikelilingi hutan dan kebun singkong, juga rimbunan pohon bambu. Pantas saja berbagai macam suara ada. Desau angin menggoyangkan daun bambu, bergemersik nyaring, menambah suasana malam kian mencekam. Otakku tak mampu diam. Seolah berkelebat bayangan wanita berkebaya merah dalam lukisan itu. Wajahnya persis gadis dalam mimpiku. Ucapan Bu Lasmi dan Mbah Sumejo yang memperingatkan ikut mengusik pikiranku. Gelisah ini semakin menjadi, bukan mengundang mata untuk segera mengantuk, malah mengusir jauh si kantuk itu. Bagaimana ini? Jarum jam yang melingkar di pergelangan tangan sudah menunjukkan angka 11 malam. Mana besok harus bangun pagi sekali. Ingin ke kamar mandi pun kata Mbah Sumejo harus ke kali. Di sana ada sendang, airnya cukup bersih dan jernih. Namun untuk sampai ke sana mesti melewati lereng. Perjalanannya jauh menguras energi, melalui berpetak-petak ladang singkong dan pohon kayu yang rimbun. Bagi warga desa Petung, semua itu tak jadi masalah, karena mereka sudah terbiasa melakukannya setiap hari. Kata pria tua pemilik rumah ini, di belakang ada sendang. Hanya saja airnya tetap harus mengangkut menggunakan ember dari kali dari lereng sana. Ya menurutku itu sama saja. Rek, kamu lagi ngapain? Reza bangun dari tidurnya, mendekati Renata yang sedang duduk di pinggir ranjang, sambil mengutak-atik kamera digitalnya. Kepalanya bergerak ke kiri dan ke kanan, mengikuti slide pose foto dalam benda yang dipegangnya itu. Kami semua memang belum bisa tidur. Apalagi ranjang yang kami tempati bertiga selalu menimbulkan derit jika bergerak sedikit saja. Sehingga tak nyaman bagi kami. Ranjang besi tua berwarna hijau kusam dengan kasur lempes. Tak ada lagi perabotan selain ranjang dan lemari kayu kecil untuk menyimpan pakaian di kamar yang berukuran 4x4 ini. Satu meja kecil untuk menyimpan peralatan, berguna seperti nakas. Barang tambahannya sebuah cermin sederhana dengan lebar setengah meter dan panjangnya 1 meter, menggantung di paku yang ditancapkan ke dinding. Ya ampun Rek, itu foto lukisan di ruang tamu sana kan? Tanya Raisa. Iya, jawab Renata singkat. Mendengar itu aku langsung terperanjat menghampiri kedua temanku itu. Rek, ngapain kamu ambil foto-foto itu? Ya ampun, aku lupa menyampaikan pesan Bu Lasmi, supaya kamu jangan sampai ambil foto di desa ini. Ucapku menyesal. Kenapa mesti lupa dengan pesan Ibu Lasmi? Walaupun aku tak tahu kenapa dilarang, aku merasa pesan itu tak boleh dibantah. Memangnya kenapa sih? Kan gak ada larangan aku ambil foto apapun. Terserah akulah. Sergah Renata ketus, kembali asik mengamati foto-foto di dalam kamera. Bibirnya sesekali tersenyum. Kayaknya ini bagus deh kalau dibikin foto profil. Kepala Renata mengangguk-angguk. VP, apaan? Tanya Raisa mendekatkan kepala lebih dekat ke kamera yang dipegang Renata. Begitu juga dengan aku. Renata ingin menjadikan foto lukisan gadis berkebaya merah itu sebagai foto profil di ponselnya. Aku benar-benar tak habis pikir. Dorongan dari mana punya keinginan foto profil pakai itu? Ngundang masalah aja. Mungkin saja bakal ngundang masalah, naluriku mengatakan demikian. Aduh, jangan deh Rek. Perasaanku gak enak. Mendingan hapus aja itu foto, takut ada apa-apa nanti. Titaku, semakin tak karuan perasaan yang kurasa ini. Alah, kenapa kamu mendadak jadi penakut gitu? Tenang aja, gak bakal ada apa-apa. Ini cuma lukisan kok. Renata beranjak mengambil ponsel di dalam tas ranselnya. Lalu kembali duduk di tempat semula. Kalian belum jawab, VP itu apaan sih? Rengek Raisa masih dengan rasa penasarannya itu. Foto profil kepo, sentakku dengan Renata bersamaan. Anak gaul tapi nggak tahu singkatan VP itu apa.
Raisa hanya beroh ria. Sambil memasang wajah cemberut, kembali ia merebahkan dirinya. Aku sendiri gak tahu mesti gimana meyakinkan Renata untuk mengurungkan niatnya memasang foto profil dari lukisan itu. Toh, aku tidak tahu apa yang bakal terjadi dan semoga saja tidak akan terjadi apa-apa. Mungkin aku terlalu berlebihan akibat terbawa perasaan gak enak ini. Aku mengikuti Raisa merebahkan diri di samping kiri, sedangkan sisi bagian kanan ditempati Renata dan Raisa di tengah. Yes, cantik VP ku sekarang, gumam Renata terdengar olehku, menambah gundah di dada semakin menguat. Aku terhenyak seperti ada suara sesuatu yang berat sedang digusur. Menajamkan telinga, suara itu lambat tapi jelas terdengar mengelilingi rumah joglo ini. Aku menerka-nerka suara apa itu. Aku lalu hening. Suara binatang pun mendadak senyap. Hanya desau angin mempermainkan daun. Kalian dengar tidak? Sahutku. Menatap bergantian ke arah Renata dan Raisa yang sudah memejamkan mata terbuai mimpi. Anak itu cepat sekali tidurnya. Renata mengangguk, mengiyakan pertanyaanku bahwa dia pun mendengar suara yang sama. Gadis berwajah lebar berkulit putih kemerah-merahan itu menaruh ponselnya di samping kepala, merubah posisi rebahan menjadi duduk. Lalu kami saling lempar tatapan bingung. Suara itu kembali terdengar, bahkan lebih jelas, seolah berada di balik dinding kayu kamar ini. Aku bangkit dari tidur menghampiri jendela berdaun dua yang terbuat dari triplek. Yang di bingkai kayu sudah keropos. Kebetulan, celah antara daun jendela sedikit menganga, memudahkanku untuk mengintip aktivitas di luar. Suara itu semakin jelas, seperti seorang menggusur benda berat. Kamu mau ngapain? Desis Renata. Kutaruh telunjuk di bibir meminta gadis itu jangan mengeluarkan suara sedikit pun. Mataku mengintip sebelah dari celah daun jendela dengan pandangan terbatas. Tidak apa-apa, hanya kegelapan. Mengamati lebih lama karena suara itu semakin terdengar mendekat. Tiba-tiba semerbak bunga kenanga campur bau amis merangsek indera penciumanku. Jantungku mulai berpacu, keringat sebesar biji jagung satu persatu menerobos keluar dari sela pori-poriku. Tiba-tiba ketakutan menyergap, ritme degup jantung semakin mengencang, akibat berniat menarik kembali kepalaku dari mengintip itu. Dan jeritanku menggema seiring tubuh loncat mundur dengan gerakan cepat sampai hilang keseimbangan. Dan akhirnya ambruk terduduk di lantai berlapis semen ini. Napasku pun memburu. Kamu kenapa? Pekik Renata memburu tubuhku. Ya ampun, tubuh kamu dingin dan gemetar banget, sambung Renata seraya meraba-raba tubuh dan wajahku. Suara pintu dibuka dengan kasar. Gani dan ketiga pemuda lainnya menerobos masuk. Renata beringsut ke samping, memberi ruang untuk Gani berjongkok di depanku. Mungkin mereka mendengar jeritanku tadi. Dengan Raisa, entah kapan dia sudah berjongkok di sampingku sambil mengucek mata. Kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi? Kenapa, Rek? Gani memberondong pertanyaan. Matanya bergerak liar antara aku dan Renata. Aku memandang Renata dengan mata digenangi kaca-kaca. Gadis itu hanya mengedikan bahu seraya menggeleng. Nih, minum dulu, Aldi menyodorkan air putih dalam gelas terbuat dari bahan tanah liat warna hitam. Segera aku teguk hingga tandas, memejamkan mata mengusir pemandangan menyeramkan tadi. Namun bayangan itu justru semakin menari di pelupuk. Kamu tadi lihat apa? Tanya Renata mengelus bahuku, lalu mengusap cairan bening yang meleleh di sudut pupil. Buru-buru aku mengusap air dari sudut satunya. Entah apa yang kurasakan saat ini, antara takut dan tidak percaya atas apa yang barusan kulihat di luar sana. Jika aku ceritakan, aku tak yakin mereka bakal percaya. Jikapun percaya, kutakutkan rencana KKN ini gagal karena ketakutan untuk lanjut 2 minggu ke depan. Sebaiknya jangan dulu paksa Keke untuk cerita. Dia kelihatannya sangat syok. Kita tunggu besok sampai Keke tenang saja. Ucap Dio disetujui yang lain. Revan mengajak para pria kembali ke kamarnya, membiarkan para wanita istirahat terlebih dahulu. Gan, panggilku pada lelaki itu. Gani urung hendak berdiri karena tangannya kucekal. Dia kembali jongkok di hadapanku, sedang Renata dan Raisa menaiki ranjang meninggalkan kami berdua. Kenapa, Gani menatapku lembut. Aku takut, ucapku dengan lirih.
Gani meraih jemariku, ditangkup oleh kedua telapak tangan lebarnya itu. Bukan aku mengambil kesempatan ketakutanku dijadikan umpan agar berduaan dengannya. Tetapi, berada di dekat lelaki itu, kudapatkan ketenangan, merasa terlindungi. Mungkin itu yang kubutuhkan saat ini, karena aku sedang dikuasai ketakutan yang sangat luar biasa. "Apa yang membuatmu takut?" tanya Gani menatapku penuh tanya. "Di luar sana, di sana aku tadi lihat." Sudah, jangan diteruskan dulu. Besok saja kita bicarakan ini. Sebaiknya kamu istirahat dulu, oke? Gani menaruh telunjuk di bibirku, memotong ucapan yang memang sulit dikeluarkan. Tenggorokan seakan kembali kering dan sakit jika bicara. Aku hanya mengangguk, menuruti permintaannya itu. Kupaksakan memicingkan mata, meski hasilnya hanya sia-sia. Apa yang ada di luar sana benar-benar menyiksa. Aku melihat semua itu dengan kesadaran penuh. Ngeri sekali. Itu nyata, bukan halusinasi. "Re," panggilku pada Renata yang sedang asik mengamati ponselnya. Dia pun menoleh. "Ada apa, Kek? Bisakah kamu hapus foto yang kamu jadikan foto profil itu? Aku takut." Renata mendesah, memiringkan tubuhnya menghadapku. Kepalanya dia sanggah dengan tangan yang ditekuk. Sikunya dijadikan sebagai penopang. "Memangnya kenapa? Apa hubungannya ketakutanmu dengan foto profil yang kupasang? Terus sebenarnya tadi kamu lihat apa sih?" Pertanyaan beruntun dari Renata membuatku semakin dikuasai kegelisahan. Haruskah aku ceritakan apa yang kulihat tadi di luar sana? Wanita berkebaya merah dengan rambut riap-riapan, tergerai hingga ke tanah, sedang menyeret tubuh pria terkulai tanpa daya. Lelaki itu diseret di bagian kerah baju belakang, sehingga leher depannya tercekik. Kedua tangannya terkulai di atas tanah. Seluruh tubuh itu dipenuhi cairan pekat merah, darah, menyamarkan warna asli baju kemeja yang dikenakannya. Wajah tak berupa, hancur, mulutnya merintih meminta tolong. Wanita itu berhenti dari menyeretnya, menoleh ke arahku yang sedang mengintipnya dengan satu bola mata. Wajah sang wanita persis dengan yang dipasang foto profil oleh Renata. Ya, lukisan itu. "Sudahlah, Kek, sebaiknya kita tidur, sudah larut sekali." Renata menaruh ponsel di bawah bantal, lalu membelakangiku. Aku dan Revan terdiam menajamkan pendengaran, sementara Dio dan Aldi keduanya mendengkur lirih. Sepertinya sudah jauh terbang ke alam mimpi. Dengar nggak?" tanyaku pada Revan dengan nada berbisik. Temanku itu mengiyakan dengan anggukan. "Suara apa ya?" desis Revan sambil memandang ke arahku. Aku mengedikan bahu karena memang tak tahu itu suara apa. Suara itu semakin mendekat membuat jiwa penasaranku berontak. Berdiri perlahan mendekat ke arah jendela, menempelkan daun telinga, ingin memastikan suara apa itu. Halus dan lirih. Nyaris tak terdengar, tetapi aku yakin tak salah mendengar. Di luar sana ada yang meminta tolong, sepertinya seperti suara laki-laki. Tapi siapa? Rasa penasaranku memuncak. Mata sebelah kiriku melihat keluar melalui celah kecil yang terdapat di antara daun jendela, yang terbuat dari triplek. Banyak bolongnya kecil-kecil dimakan rapuh. Ingin memastikan suara siapa yang meminta tolong itu. Di tengah malam begini, kosong tak ada apapun. Hanya keremangan malam saja yang tersorot api obor yang dipasang di luar. Sementara Revan, dia ikut mengintip melalui lubang kecil yang terdapat di dinding papan sebelah jendela. Sepertinya bekas dimakan rayap. "Lihat sesuatu nggak?" tanyaku pada Revan dengan nada berbisik. Dia menggelengkan tanpa mengalihkan aktivitasnya mengintip. Beberapa detik kemudian, aku lihat mata Revan melebar dengan mulut sedikit menganga. Bersamaan dengan tingkah aneh Revan, aroma anyir campur wangi bunga kenanga menguar menusuk hidung. Bau apa ini?" desisku mengibaskan tangan di depan hidung, mengusir aroma campur aduk yang menyengat. Penasaran, aku kembali mengintip keluar melalui celah jendela. Tubuh ini mendadak kaku, lidah keluh, napas berasa berhenti, jantung berdegup kencang. Perlahan, getaran yang mengguncang tubuhku menguat. Di luar sana, beberapa meter dari tempat kami mengintip, berdiri sosok wanita berkebaya merah darah, dengan rambut semrawut, tergerai panjang menyentuh tanah tengah menyeret seorang laki-laki yang tubuh dan wajahnya hancur.
Seperti habis dicabik-cabik binatang buas. Aku tersentak dari kesimaku, napasku memburu, beringsut mundur selangkah menyudahi aktivitas mengintipku ini. Saat sosok wanita itu menoleh, mata si wanita merah menyala, menyorot tajam, tetapi bukan ke arahku. Revanlah sasaran mata penuh api amarah itu. Dalam hati bertanya-tanya, siapa sosok wanita dan laki-laki yang diseretnya? Ingatanku tiba-tiba tertuju pada sebuah lukisan yang menggantung di dinding ruangan tamu rumah ini. Ya, sosok wanita di luar itu sangat mirip dengan yang ada di lukisan. Wajah juga pakaiannya pun mirip. Siapa sebenarnya wanita itu? Makhluk kasat mata atau manusia sungguhan? Sungguh gila, ini pasti halusinasiku saja. Reno, gumam Revan terdengar jelas di telinga. Belum habis pertanyaan yang timbul di isi kepala hingga dahiku mengkerut ke tengah. Revan sudah membuat alisku tambah menyatu. Penasaran. Reno? Siapa Reno? Tanyaku, seraya menyentuh bahu temanku itu. Revan menoleh, wajahnya yang putih semakin terlihat pucat pasi. Bibirnya bergetar seperti hendak mengatakan sesuatu. Baru saja mulut Revan mangap hendak berbicara. Terdengar jeritan dari kamar sebelah. Suaranya seperti milik Keke. Aku dan Revan terkejut bukan main. Dio dan Aldi pun terbangun dan langsung dalam posisi duduk. Segera berlari ke kamar para wanita untuk memastikan ada apa di sana, diikuti oleh yang lainnya juga. Tanpa pikir panjang, langsung kubuka paksa pintu kamar yang terbuat dari papan warna coklat kehitam-hitaman itu. Segera merangsek mendekat ke arah Keke yang terduduk di lantai. Wajah gadis berjilbab itu pucat, seluruh tubuhnya gemetaran. Kek, kamu gak apa-apa? Apa yang terjadi? Keke kenapa, Rek? Cecarku pada Keke yang terlihat syok berat, kemudian melontarkan pertanyaan pada Renata yang berdiri di sampingku. Aku gak tahu. Tadi Keke habis dari sana, jawab Renata seraya menunjuk jendela. Keke menatapku dengan mata digenangi kaca-kaca, membuatku semakin khawatir saja. Apa tadi Keke juga melihat apa yang aku lihat? Nih, minum dulu Kek. Aldi menyodorkan air putih dalam gelas yang terbuat dari bahan tanah liat berwarna hitam. Segera diteguknya hingga tandas. Napas Keke mulai tenang, tak lagi menderu. Kek, kamu tadi lihat apa? Tanya Renata sambil mengelus bahu Keke berusaha menenangkannya. Keke langsung menjawab. Dia terdiam beberapa saat. Entah apa yang ada di dalam benak wanita pujaanku itu. Oh, sebaiknya jangan dulu paksa Keke untuk cerita. Dia kelihatannya sangat syok. Kita tunggu besok sampai Keke tenang. Aku mengangguk sepakat dengan ucapan Dio. Begitupun dengan yang lain. Revan mengajak kembali ke kamar guna membiarkan para wanita beristirahat. Kuusap bahu Keke mencoba menyalurkan ketenangan serta memberinya isyarat agar dia beristirahat saja. Lantas berdiri hendak kembali ke kamar menyusul yang lainnya. Gan, panggil Keke, seraya mencekal lengan ini, membuatku urung berdiri, kembali jongkok di hadapannya. Kenapa Kek? Tanyaku sambil menatapnya lembut. Aku takut, ucapnya dengan nada setengah berbisik. Kurahi dan kugenggam jemari halusnya, kembali mencoba menyalurkan ketenangan. Kamu gadis pemberani, apa yang membuatmu takut? Tanyaku berusaha mencari tahu sebab ketakutan yang dirasakan Keke. Keke menarik napas panjang, mengumpulkan kekuatan untuk menjelaskan. Di luar sana, di sana tadi aku lihat. Dia begitu kepayahan hendak menjelaskannya. Aku semakin yakin kalau Keke juga melihat apa yang aku lihat. Sudah, jangan diteruskan. Besok saja kita bicarakan ini ya. Sebaiknya kamu istirahat saja dulu. Ucapku seraya menaruh telunjuk di bibir Keke yang bergetar ketakutan. Sehingga dia terdiam lalu mengangguk menuruti perintahku. Kemudian bergegas keluar dari kamar wanita dan menutup pintunya. Sambil berjalan menuju kamar tidurku, dipastikan dahi ini berkerut lagi. Ada yang dirasa aneh. Kenapa Mbah Sumejo tidak terganggu dengan teriakan Keke? Di mana beliau? Kenapa tidak terlihat sedari tadi? Aku berdiri mematung di depan kamar para pria. Mataku mengarah cahaya cempor yang keluar dari pintu kamar terbuka. Kuyakini milik Mbah Sumejo. Di tengah antara dapur dan kamar itu ada gang kecil yang memisahkan membentuk lorong. Tak ingin terus dilanda rasa penasaran. Aku memutuskan untuk melihat kamar tersebut.
berjalan mengendap-endap agar tak terdengar langkahku oleh yang lain, terutama Mbah Sumejo. Melongokkan kepala dari pintu yang sedikit terbuka, mataku mengedar melihat ke segala penjuru kamar yang temaram. Sangat kosong, hanya ada dipan beralas tikar dan lemari tanpa pintu berisi baju, yang tak banyak juga beberapa benda, entah apa karena penerangan yang minim mengurangi penglihatanku. Mbah Sumejo tak ada di dalam, lantas kemana perginya malam-malam begini? Aku terlonjak memutar tubuh mendengar suara pintu ruang tamu dibuka oleh seorang dari luar. Ternyata itu Mbah Sumejo, entah dari mana malam-malam begini. Di tangan kirinya terdapat obor yang terbuat dari bambu. Sementara di tangan kanannya membawa kain berbentuk bungkusan warna putih. Entah apa isinya. Tak sempat sembunyi. Kini Mbah Sumejo berdiri di hadapanku dengan tatapan tajam menyelidik. "Sedang apa kamu di sini?" tanya Mbah Sumejo dengan nada berat dan dingin. Tidak mungkin mengaku kalau aku habis mengintip ke kamarnya. Bisa-bisa pria tua itu murka. Mbah, maaf. Saya mau ke dapur ambil air minum, haus. Kilaku salah tingkah seperti orang kepergok sedang maling. Kemudian menggaruk-garuk tangkuk yang sebenarnya tidak gatal sama sekali. "Pergilah dari sini," sentak Mbah Sumejo mengusirku dengan gerakan kepala. Tubuhku sedikit terlonjak. Sama sekali tak ada sikap ramah layaknya tuan rumah pada tamunya. Aku hanya mengangguk, lalu bergegas ke dapur pura-pura minum meski sebenarnya tidak haus sama sekali. Selamat, mengembuskan napas yang lega. Selesai dari dapur, kembali melintas di depan kamar itu lagi dan pintunya tetap terbuka. Melongok sedikit, Simbah tak ada di dalamnya. Kemana lagi dia? Lama-lama terdengar suara seseorang membuka kunci pintu di dalam lorong yang gelap. Penasaran, ini kembali menggelitik. Dengan langkah pelan, mengendap mengikuti sumber suara. Gang kecil ini cukup panjang mengarah ke belakang. Aku belum tahu tempat apa di sana. Ujung lorong ada belokan sedikit ke kanan, sedangkan di bagian kirinya buntu oleh dinding. 1 meter dari belokan ada sinar temaram keluar dari ruangan yang pintunya terbuka setengah. Melangkah perlahan, kaki setengah menjinjit agar tidak menimbulkan suara. Mendekat dan mengintip sedikit miring, melongok setengah muka. Dari tempatku berdiri terlihat jelas segala aktivitas yang Mbah Sumejo lakukan di dalam sana. Posisi pria lanjut usia itu membelakangi sehingga tidak tahu aku berdiri mengamati dari balik dinding. Lelaki yang rambutnya gondrong memutih semua itu merapikan ranjangnya yang terbuat dari besi hitam berkarat. Sisi-sisinya terdapat ukiran besi meliuk-liuk. Kamar ini tidak terlalu besar, sama ukurannya dengan kamar yang lain. Terlihat bersih meski lantainya tanpa keramik. Berbeda dengan kamar lainnya yang terkesan kotor dan bau pengap. Terpaksa sebelum ditempati kami harus membersihkannya terlebih dahulu. Ranjang di dalam sana terdapat kasur, bantal dan selimut. Semua kainnya berwarna merah darah tanpa corak. Tercium harum semerbak kenanga dari barang-barang tersebut. Kamar misterius yang entah milik siapa, terkesan mewah untuk ukuran rumah joglo ini. Mbah Sumejo meletakkan sesuatu di atas meja kecil yang terdapat di sisi ranjang, tepat di samping lampu campur. Jadi terlihat jelas dari tempatku berdiri. Segelas air yang bercampur kembang warna-warni semacam sesajen. Setelah itu Mbah Sumejo meraih sebuah layar semacam piring caper yang terbuat dari tanah liat dari kolong ranjang. Di dalam layar terdapat arang. Lalu disulut arang tersebut dengan korek api dan ditiupnya agar nyalanya merata. Asap dari arang itu pun mengepul dan semakin membumbung ke udara saat Mbah Sumejo menaruh kemenyan di atas bara arang itu. Aku tahu itu kemenyan dari aromanya yang menguar menusuk hidung. Setelah kemenyan terbakar, Mbah Sumejo menangkupkan tangan, memejamkan mata, mulutnya komat kamit seperti membaca sebuah mantra. Entah ritual apa yang sedang Mbah Sumejo lakukan. Seseorang menyentuh bahuku dari belakang. Tubuh mendadak tegang, hawa dingin meniup tengkuk, membuat bulu sekujur tubuh berdiri semua. Kaki serasa berat untuk digerakkan. Keringat sebesar biji jagung berdesakan keluar. Jantung berdentam-dentam kencang, terpacu dengan napas yang menderu. Pelan sekali ku gerakan kepala menoleh ke samping sambil memejamkan mata. Kupastikan wajah ini penuh ketakutan siapapun yang melihatnya. Semerbak bunga kenanga menerobos lubang hidung dari samping. Tarikan napas halus begitu dekat dengan telinga. Jantung terasa berhenti detaknya. Lutut goyah, berusaha bertahan supaya tidak ambruk.
Siapa yang mampu tidur setelah melihat hal mengerikan yang terjadi di luar sana? Wanita misterius berkebaya merah darah menyeret pria dengan sekujur tubuh hancur, bagai dicabik-cabik senjata, atau lebih tepatnya kuku runcing dan tajam milik si wanita itu. Kulihat jelas bagaimana keadaan sosok itu, menyeramkan sekali. Wajah pucat dengan lingkaran hitam di seputaran mata, pupil melebar, memperlihatkan seluruh manik hitamnya, menyorot tajam penuh kebencian, bibir terkatup, terdapat lumaran darah di sudutnya, rambut tengerai menyentuh tanah. Yang paling mengusik pikiranku, wajah itu mirip 100% dengan wanita di lukisan yang menggantung di dinding rumah sesepuh ini. Apa hubungannya dengan Basumejo dan kenapa pula hadir di mimpiku? Meski mata terpejam, hati gelisah bukan main. Berbagai pertanyaan berkecamuk di dalam kepala. Siapa wanita dan pria itu sebenarnya? Makhluk halus atau manusia kah? Atau hanya halusinasi belaka? Baru malam pertama di desa ini sudah dihadapkan kengerian semacam itu. Dongkol dengan kantuk yang tak kunjung datang setelah 2 jam bergelut dengan pikiran. Aku bangun, mengambil posisi duduk memeluk lutut. Mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan yang tak luas ini. Terakhir melirik ke arah samping kiri, Raisa tertidur pulas. Renata, gadis itu tidak ada di tempatnya. Kemana dia? Kok aku gak tahu kapan perginya? Padahal aku belum tidur, sekedar memejamkan mata saja. Aroma aneh menyeruak ke dalam kamar melalui celah-celah lubang kecil. Bau kemenyan. Siapa malam-malam membakar bau-bauan seperti ini? Perasaan semakin tidak enak dengan ditambahnya Renata yang menghilang. Cemas dengan ketiadaan Renata, mencoba membangunkan Raisa untuk menemaniku mencari teman kami itu. Sah, bangun dulu dong. Renata gak ada nih. Raisa menggeliat sedikit tanpa membuka mata seraya bergumam. Palingan dia pipis. Dia kan kebiasaan suka pengen buang air kecil kalau tengah malam begini. Lepas bicara, Raisa kembali terlelap. Aduh, ini anak gak tahu apa. Orang lagi cemas begini malah ngorok lagi. Dumelku seraya turun dari ranjang, menimbulkan derit nyaring, tapi sama sekali tak berpengaruh bagi Raisa. Dasar kebo. Renata kemana sih? Kalau ia mau buang air kecil kan bisa minta antar. Aroma kemenyan semakin menyengat saat pintu kamar dibuka. Gelap di ruangan karena lampu campur padam. Mungkin habis minyaknya. Melangkah keluar kamar dengan bantuan sorotan lampu campur dari kamar yang sengaja kubuka lebar pintunya. Menajamkan penglihatan dan pendengaran, siapa tahu ada suara dari Renata. Mendekati pintu menuju keluar, dikunci dari dalam. Berarti tidak ada yang keluar rumah. Lantas Renata kemana? Apa mungkin lewat pintu dapur? Berjalan menuju lorong yang memisahkan dapur dan satu kamar. Mungkin milik Basumejo. Pintu kamar itu tertutup rapat, gelap, karena tidak ada cahaya setitik pun masuk dari celahnya. Baru selangkah hendak menuju dapur, suara memanggil namaku, pelan dan lirih, bersamaan dengan embusan angin dari samping. Harum kenanga campur kemenyan tercium. Bulu-bulu halus sekujur tubuh merinding, tengkuk menebal. Segera kuusap. Kemarilah. Jelas suara temanku di ujung lorong sana. Langkah ini berbelok tak jadi ke dapur. Sedikit bimbang untuk lanjut ke dalam sana. Namun, ingin segera tahu apa yang sedang Renata lakukan mengusir keraguan ini. Re, kamu di mana? Tanyaku tertahan. Setengah mendesis agar tidak membangunkan si pemilik rumah. Aku di sini mendekatlah ke sini. Suara pintu dibuka dari dalam. Cahaya redup menyorot keluar memudahkan aku menemukan tempat kemungkinan Renata berada. Aroma kemenyan semakin menyengat, ternyata sumbernya dari sini. Tiba di depan kamar yang pintunya setengah menganga. Jantung berdegup sangat kencang, keringat mulai membanjiri, ketakutan menyergap. Tetapi kalah dengan keingintahuan apa yang sedang Renata kerjakan di kamar, entah milik siapa. Dari luar sini, meski dengan penerangan minim ditambah asap tipis meliuk-liuk, aku bisa melihat ranjang dengan kasur ditutupi spray berwarna merah darah. Kamar siapa ini ya? Pelan dan lirih suara Renata kembali memanggilku. Kecemasan besar merecoki hati, tetapi ragu ini masih menguasai antara masuk memenuhi panggilan Renata atau pergi dari sini. Mungkin saja itu bukan temanku, tetapi orang lain yang menyerupai suaranya. Aku harus masuk. Kalau tidak ingin dihantui penasaran, tekadku sudah bulat. Hanya butuh 5 langkah untuk berada di kamar itu.
menguatkan kaki yang gemetaran serta menarik udara banyak-banyak supaya napas tidak sesak juga menghalau rasa takut. Akibatnya aroma kemenyan terhisap, malah menambah sempit ruang oksigen. Sialan. Leher ini kaku, belum berani digerakkan untuk mencari tahu seisi ruangan di mana kini aku berdiri di tengahnya. Hanya bola mata saja yang bergerak liar, mengamati ranjang kosong yang berjarak setengah meter di hadapanku. Suara lirih Renata kembali terdengar, kali ini dari arah belakang. "Re, kamu kah itu? Sakit ke?" Suara itu berubah jadi erangan kesakitan. Kukumpulkan kekuatan, perlahan aku memutarkan tubuh dengan gemetaran didorong rasa ingin tahu apa yang terjadi pada Renata di belakangku. Kepalaku menengadah dengan perlahan, lutut langsung goyah, mata ini melotot. Kedua telapak tangan kupakai menutup mulut yang menganga lebar. Kudapati tubuh Renata menggantung berayun. Kepalanya terkulai ke samping, lidah menjulur, mata hampir putih semua. Yang hitamnya mendelik ke atas menyisakan sedikit. Leher diikat ujung selendang panjang transparan warna yang sama dengan penutup kasur. Ujung selendang satunya diikat ke tiang langit-langit tanpa plafon. Kaki Renata yang menggantung pasrah tepat di samping mata. Bibir keluh dan bergetar, ingin teriak sekencang mungkin memanggil semua orang. Namun tenggorokan seakan ada yang memalang. Air mata merembes keluar tanpa isak. Tubuhku tak berkutik, bagai dipasung. Terdengar suara aneh seperti tubuh diseret. Bola mataku memutar semula mengarah ke Renata, kini mendelik ke samping kiri bawah. Sosok wanita duduk bersimpuh menyamping, kaki melipat ke belakang, persis suster ngesot dalam film yang pernah kutonton di layar lebar. Mengenakan kebaya merah, kedua telapak tangannya bertumpu di lantai, seolah menyangga tubuhnya yang kurus. Wajah wanita itu menunduk, rambutnya disanggul rapi, terselip bunga kenanga dekat telinganya. Ketakutan tak dapat kuurai dengan kata-kata. Air mata semakin deras mengalir dengan isakan tertahan persis suara yang sedang terserang asma. Seirama tubuh yang semakin menghebat guncangannya. Ingin rasanya pingsan saat ini juga. Dalam hati mengucap doa-doa. Kupastikan saking takut lafalannya tidak benar. Buktinya makhluk berupa setan atau jin atau apapun itu tak terpengaruh dengan ayat Allah yang aku rafalkan ini. Astagfirullah, kumohon siapapun bangunkan aku dari mimpi menyeramkan ini. Suara yang keluar hanya legukan tak jelas. Jantung kian tak tentu detaknya saat ada gerakan dari kepala sosok yang sedang bersimpuh itu. Kepala yang menunduk tersebut mendongakkan perlahan. Kini mukanya menghadapku, ingin menjerit saking takut luar biasanya. Mendapati wajah itu hancur tak berbentuk. Satu mata menggantung bebas keluar dari rongganya. Satu lagi putih, semua melotot ke arahku. Hidung melesak ke dalam dengan bibir robek menganga lebar sampai telinga. Darah hitam meleleh di setiap permukaan wajahnya, anyir dan bau busuk. Campur aduk dengan aroma kemenyan juga kenanga. Mulut menganga menjijikan penuh darah hitam itu bergerak, meski tak jelas tapi kutangkap artinya. "Kalian akan mati satu persatu." Detik kemudian bumi yang kupijak serasa goyang dan akhirnya gelap. Bangun kamu baik-baik saja kan?" Sayup-sayup suara Raisa masuk ke gendang telinga. Rabaan tangannya terasa hangat di permukaan kulit wajahku. Aku mengerang, mencoba bangun dari berbaring di ranjang. Tubuh rasanya sakit semua seperti habis digilas doser. Refleks memegang kepala yang dirasa mau lepas dari leher. Pusing dan juga sakit rasanya. Cahaya matahari menerobos dari jendela yang dibuka. Apakah sudah pagi? Atau aku masih di alam mimpi? Sekali lagi meraba kepala. Aku tak mengenakan hijab. Bagaimana keadaanmu?" Tanya Raisa lagi. Tangannya menyodorkan hijab. Seakan tahu aku tak terbiasa tanpa kain penutup kepala ini. Aku beringsut merubah posisi duduk di sisi ranjang dengan kaki menjuntai menapak di lantai. Menggulung rambutku asal-asalan, lalu mengenakan hijab yang langsung terpasang tanpa perlu menggunakan peniti. Renata mana?" Tanyaku lirih, teringat semalam tidak ada di tempat tidur. "Aldi, Gani," teriak Raisa. Bukannya menjawab pertanyaanku malah memanggil kedua nama pemuda itu. Beberapa detik kemudian yang dipanggil menerobos masuk. Gani duduk di ranjang di sampingku. "Alhamdulillah kamu sudah sadar," suara Gani terdengar cemas.
Memangnya aku kenapa? Bingung dengan pernyataan Gani. Ternyata ini bukan mimpi. Ini minum dulu Kek. Aldi memberiku secangkir air putih. Bendanya sama seperti kemarin, dia memberiku air minum. Setelah menengguk isinya, Raisa mengambil alih cangkir, menaruhnya di meja yang sengaja disediakan di kamar untuk menaruh peralatan. Renata mana? Aku mengulang pertanyaan yang belum terjawab. Gani dan Aldi saling bertukar pandang. Kulihat Aldi mengedikan bahu, entah apa maksudnya. Kenapa kalian pada diam? Apa yang terjadi sama aku? Tubuhku kenapa sakit semua? Dan di mana Renata? Aku memberondong pertanyaan, menatap wajah-wajah yang nampak sama kebingungannya. Kamu ditemukan pingsan Kek, ucap Raisa. Pingsan? Iya, subuh tadi kamu ditemukan pingsan di samping makam Roro Kenanga, jelas Gani. Roro Kenanga? Desisku. Gani mengangguk. Makam Roro Kenanga? Bukankah kuburan yang waktu pertama kali datang kemari kutemui di jalan, di bawah pohon beringin sebagai penunjuk jalan dari Bu Laksmi? Kok bisa aku berada di makam itu? Kepalaku semakin sakit saat kupaksakan untuk mengumpulkan kesadaran dan mengingat apa yang sedang terjadi padaku. Perlahan bayangan semalam mulai hadir di ingatan. Aku tak bisa tidur. Kudapati tempat Renata kosong. Lantas aku keluar kamar dan bayangan semalam semakin jelas bagai tayangan slide berputar di otak. Bersamaan kepala yang kian berdenyut sakit bagai ditusuk-tusuk ribuan jarum. Di puncak kesakitan mengingat keadaan Renata yang tidak ada, aku panik spontan berteriak, Renata, Renata. Gan, tolong Renata, dia kesakitan. Cepat turunkan dia Gani. Aldi, kenapa kalian diam saja? Cepat turunkan Renata sebelum dia... Kek, tenang Kek. Aku semakin kalang kabut, mengguncang satu persatu tubuh yang terkena sasaran tanganku. Mulut-mulut mereka mengeluarkan seruan saling bersahutan. Kek, tenanglah. Bagaimana bisa aku tenang? Kalian semua bodoh. Cepat tolong Renata sebelum dia... Aku menangis meraung. Pipiku panas terkena tamparan Gani. Kusurungkan tubuhnya hingga terjengkang. Lalu keluar kamar, berlari menuju lorong yang semalam kulewati mencari Renata. Seruan Gani, Aldi dan Raisa tak kuhiraukan. Aku harus secepatnya mengeluarkan Renata dari kamar yang kini sedang kugedor pintunya. Re, buka pintunya. Aku mau masuk. Cepat buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam, Re. Keke, sadar kamu. Bentakan Gani yang memekakan telinga menghentikan aktivitasku menggedor pintu yang ternyata digembok dari luar. Gani menarikku ke dalam pelukan. Aku menangis sesungguh-sungguhnya di dadanya sambil meracaukan nama Renata. Gani menuntunku keluar dari lorong kamar menuju ruang tamu, menundukkanku di kursi yang terbuat dari dipan. Raisa ikut duduk di sampingku dengan suara terisak menangis. Dengarkan aku Kek. Dio dan Revan juga Mbah Sumejo sedang mencari Renata. Jadi kamu tenang saja. Renata baik-baik saja kok, oke? Penjelasan Gani tak membuatku tenang, karena aku tahu Renata sudah mati. Renata mati, ucapku.